Kalau kita ingin tahu di mana kita berada, maka cari tahu di mana perintah Allah pada dirimu. Kalau kita tempatkan di tempat yang mulia, maka Allah Ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang mulia. Kalau kita menempatkan perintah itu di pinggiran ya, di sisi-sisi, sekedar nempel dikit-dikit gitu, ya jangan banyak berharap juga nanti. Di dunia kita kasih sekadarnya buat Allah, jangan berharap nanti Allah kasih kita nikmat yang berlimpah. Jadi itu yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Bagaimana kita hidup, seperti itu pula kita kelak. Ini bapak-bapak, ini bukan tentang orang yang sholat 1000 rakaat. Ini bukan tentang orang yang berhaji setiap tahun. Ini bukan tentang orang yang katakanlah menyumbangkan semua hartanya untuk fisabilillah. Tidak. Ini tentang orang yang mampu menahan dirinya dari godaan harta. Coba kayak tadi contoh. Orang kasih kita nitipin kambing sepasang misalnya. Lalu 10 tahun kemudian dia datang minta apa yang dititipin, kita balikin yang sepasang itu. Lalu hasil dari yang sepasang itu mungkin ada 100-200 kambing, ya punya kita. Bahkan kadang-kadang pura-pura lupa mungkin gitu, siapa yang tahu? Pak, mana kambingnya dulu? Kambing gitu. Bapak siapa nih? Bukan hanya kambing, modal usaha juga begitu sering. Ada orang bersarikat, 2 orang misalnya, sama-sama taruh duit misalnya, nih yuk kita usaha yuk, sama-sama 5 juta misalnya. 5 jadi 10 juta, buka toko kecil. Kalau yang satu pergi, saya titip ya, saya ini mau musafir kemana, pindah tempat misalnya. Tinggal yang satu, gede-gede terus sampai jadi supermarket segala macam. Begitu datang, Pak saya dulu ini yang, alhamdulillah Pak ya, usaha kita sudah. Oh, Bapak yang dulu ya, kan Bapak nggak ikut. Kan, maaf Pak sudah. Bahkan banyak yang justru yang punya modal itu justru karena lalai justru dikhianati. Itu banyak terjadi di mana? Itu kasus-kasus banyak. Tapi orang ini bisa dia mengendalikan dirinya. Harta itu tidak merusak kehormatan. Yang kedua tadi itu syahwat, hawa nafsu juga tidak merusak kehormatannya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi itu adalah birrul walidaini, itu dia jaga betul. Sesuatu yang sederhana. Ternyata ketiga amal itu walaupun kelihatan sederhana, walaupun kelihatan katakanlah tidak sehebat amal-amal yang biasa kita diajarkan untuk mengamalkannya, tapi ternyata itulah yang menyelamatkan. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya sebaliknya juga kan ada cerita tentang 3 orang yang ahli baca Quran, yang kemudian meninggal dalam peperangan, ya. Kemudian juga orang yang selalu berinfak di dunia. Begitu di akhirat nanti, ketika menghadap Allah, Allah katakan kepada mereka bertiga, bahwa engkau wahai orang yang berilmu, kamu dulu membaca Quran itu bukan untuk mendapat ridhoku, tapi supaya dipuji oleh yang mendengar. Dan itu sudah kamu dapatkan. Jadi jangan minta apa-apa lagi sama kamu yang dulu rajin berinfak, kan dulu niatmu bukan untuk mendapat ridhoku, untuk mendapatkan pujian, supaya dikatakan si fulan orang yang paling murah hati. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka jangan minta apa-apa. Kamu orang yang jagoan, hebat, kamu perang itu kan untuk dikatakan sebagai yang paling berani. Dan itu sudah kamu dapatkan. Kamu meninggal di medan perang, lalu namamu diabadikan, kamu dihormati, namamu disebut-sebut, dimuliakan.
sesuai dengan niatmu supaya kamu dapat kemuliaan di dunia, itu sudah kamu dapatkan. Jangan minta apa-apa lagi dari saya. Auzubillah min. Ini pelajaran pertama yang menurut saya penting betul Bapak-bapak ya. Supaya amal kita yang sedikit ini menyelamatkan kita. Supaya amal kita yang kadang-kadang amal kita ini kan tanggung ya. Amal kita ini kadang-kadang tanggung, nggak banyak. Ala kadarnya. Bagaimana supaya dia menyelamatkan? Mari kita orientasikan lillahi. Yang kedua, guru saya menyampaikan dari ayat itu, kita ambil pelajaran. Bahwa kalau sesuatu itu semua akan disaksikan, semua itu disaksikan oleh Allah, maka pastikan kita memberikan yang terbaik. Kalau memang sesuatu itu lillahi ta'ala, sesuatu persembahan kepada Allah, pastikan kita mempersembahkan yang terbaik. Di dalam Al-Quran itu kan dulu ada nenek moyang kita ya, putra dari Nabi Adam alaihissalam kan, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu punya profesi yang beda. Kalau Qabil itu dia menjadi petani, dia menggarap lahan. Kalau Habil itu peternak, menggembala. Pada masa ketika turun perintah Allah untuk berkurban, Qabil itu memilih ya, hasil pertaniannya yang ala kadarnya. Ya KW2 lah kira-kira. Berasnya bagus, dia cari mana beras yang paling nggak bagus. Itu yang dia siapkan. Sebaliknya adiknya Habil itu menyiapkan kambing domba yang paling gemuk. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal. Diterimalah dari yang satu dan tidak diterima dari yang satu lagi. Dari Habil diterima, dari Qabil tidak. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa. Nah, coba nih sekarang kita perhatikan. Apa ukuran ketakwaan dalam ayat ini? Ternyata ukuran ketakwaan itu salah satunya adalah memberi yang terbaik kepada Allah. Memberi apa yang terbaik. Kalau misalnya kita punya kesehatan, kalau kita punya waktu, kasih yang terbaik kepada Allah. Jangan kita kasih kepada Allah itu adalah sisa-sisa dari waktu kita. Setiap hari, setiap saat, ketika akan sholat, selalu dalam pikirannya, saya tuntaskan dulu tugas saya ini, baru nanti saya sholat. Maka ketika dia sholat sudah lelah, ketika sholat sudah letih, ketika sholat sudah tersisa-sisa dari apa yang ada sama dia. Yang terbaik itu sudah dia habiskan untuk transaksi dengan manusia. Dia habiskan untuk katakanlah mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Lalu sisa-sisa yang tersisa, remah-remah, sisa-sisa kekuatannya baru dia gunakan. Baru dia berikan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita seperti itu, yuk kita ingat ayat ini. Mari kita ingat bahwa kata Rasulullah SAW, man aroda ayya'rifa ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Kalau Anda ingin lihat di mana Anda bakal duduk kelak di sisi Allah, lihat bagaimana engkau menempatkan perintah Allah dalam hatimu. Jadi kita renungkan bagaimana kita memaknakan tuntunan Allah itu. Kalau perintah untuk bersedekah misalnya, ada perintah untuk bersedekah, tapi kita berat sekali bersedekah karena takut uang kita habis. Nah, hati-hati. Sebagaimana kita menempatkan perintah Allah dalam diri kita, seperti itu kelak Allah akan menempatkan kita. Jadi kalau kita ingin
alam yang kelak itu, yang sekarang kita masih belum tahu nih, gimana kejadian kira-kira saya di mana tempat saya, Pak Haji Wikondo, Bapak Ustadz, di mana kita nih nanti, kan masih bayangan, masih harapan, cita-cita. Kalau kita ingin tahu di mana kita berada, maka cari tahu di mana perintah Allah pada dirimu. Kalau kita tempatkan di tempat yang mulia, maka Allah Ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang mulia. Kalau kita menempatkan perintah itu di pinggiran ya, di sisi-sisi, sekedar nempel dikit-dikit gitu, ya jangan banyak berharap juga nanti. Di dunia kita kasih sekedarnya buat Allah, jangan berharap nanti Allah kasih kita nikmat yang berlimpah. Jadi itu yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Bagaimana kita hidup, seperti itu pula kita kelak. Nah, jadi yang kedua dari ayat ini adalah mari kita berikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan, tidak mesti sesuatu yang mahal. Apa saja yang kita kerjakan kita berikan yang terbaik. Kalau kita baca sholawat, ya sholawatnya itu kita upayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan dengan ucapan yang tidak terburu-buru dan tidak seperti orang dikejar-kejar. Dengan baik. Kita membaca Quran juga tartilan. Itu yang terbaik. Tentu juga dengan dilandasi niat yang baik. Kita misalnya bersedekah, kan Allah tidak lihat jumlahnya, tapi Allah lihat bagaimana prosesnya kita bersedekah. Tanpa manan wala adza. Manan itu arti kita sebut-sebut, udah kasih lalu cerita besok-besok. Nih bapak itu saya yang kasih kemarin duit. Kan begitu. Wala adza, hari ini baik bersedekah, memberi hadiah, besok menyakiti, bukan begitu. Tapi harus baik. Sehingga dalam prosesnya yang baik itu walaupun dia sedikit jumlahnya, tapi itulah yang akan membuat sesuatu itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.